Di pagi yang cerah di sebuah taman bermain pekan raya di pinggiran kota, seorang pria bernama Charlie terbangun di dalam trailer truknya karena bunyi telepon dari orang yang ingin menagih hutang padanya. Pagi hari yang kacau bagi Charlie. Di luar truk, terdapat beberapa anak kecil yang penasaran dengan robot milik Charlie yang bernama Embas. Charlie pun mengeluarkan Embas untuk dipamerkan pada anak-anak itu. Di saat anak-anak itu ingin berfoto dengan Embas, Charlie meminta bayaran $5. Anak-anak yang mendengarnya itu pun kesal dan pergi meninggalkan Charlie. Siang harinya di dalam arena, Charlie menemui rival lamanya yang bernama Ricky. Dia adalah promotor pertarungan robot melawan banteng. Charlie dengan sombong menantang banteng milik Ricky dengan taruhan $20.000. Sebenarnya Ricky ragu kalau Charlie punya uang, namun Ricky berani menerima tantangan Charlie dengan mengancam kalau Charlie tidak mampu membayar jika kalah, maka dia akan menghajar Charlie hingga sekarat. Ricky pun bersiap-siap untuk mempersembahkan pertandingan spektakuler di pekan raya itu, yaitu pertarungan antara robot Embas milik Charlie melawan banteng terkuat miliknya. Charlie memamerkan gerakan-gerakan tinju Embas sebelum bertarung. Beberapa saat kemudian, banteng milik Ricky pun dikeluarkan. Embas mampu menjatuhkan banteng itu dengan mudah. Embas mampu menghajar banteng itu. Namun Charlie yang sombong itu pun lengah. Banteng itu menyerujuk Embas hingga kehilangan satu kakinya. Tanpa henti, banteng itu terus menghajar Embas hingga rusak parah dan remuk. Ricky pun memperingatkan Charlie untuk tidak kabur. Beberapa saat kemudian, setelah selesai memasukkan rongsokan Embas ke dalam truknya, Charlie ditemui oleh dua orang tidak dikenal yang memberi kabar bahwa mantan istrinya telah tiada. Mereka memberi kabar kepada Charlie untuk menghadiri sidang hak asuh anak satu-satunya yang dia tinggalkan sejak lahir. Charlie pun bergegas pergi meninggalkan Ricky yang kemudian kesal karena telah ditipu. Keesokan harinya di dalam pengadilan, hakim menggelar sidang hak asuh anak Charlie satu-satunya yang bernama Max. Di dalam ruangan, sudah ada adik mantan istri Charlie yang bernama Debra dan suaminya Marvin. Debra memiliki keinginan untuk mengadopsi Max karena suaminya merupakan pengusaha sukses dan mapan. Charlie yang menyadari Marvin merupakan pengusaha kaya, kemudian mengajaknya berdiskusi di luar ruangan sidang. Charlie mengetahui Debra sangat ingin mengadopsi Max. Charlie memberi penawaran kepada Marvin. Jika mereka ingin mengadopsi Max, Charlie membutuhkan uang $100.000. Marvin yang seorang pengusaha kaya itu mengiyakan, namun dirinya berencana untuk pergi karena urusan bisnis untuk 2 bulan ke depan di Italia. Selama itu dia akan menitipkan Max untuk sementara. Marvin memberikan $50.000 di awal, lalu sisanya akan dia berikan setelah dia pulang dari Italia. Charlie kemudian setuju dan menyuruh Marvin untuk merahasiakan kesepakatan ini. Di dalam ruangan sidang, Charlie pun menandatangani surat peralihan hak asuh. Charlie kemudian keluar dari dalam gedung pengadilan sambil menelpon koneksinya untuk membeli sebuah robot bekas yang masih layak untuk bertarung hari ini juga, karena sebentar lagi dia akan mendapatkan uang $50.000 Amerika. Charlie kemudian bergegas pergi menuju sasana tinju Talet. Di sana Charlie menemui Bailey. Bailey adalah pemilik sasana tinju warisan ayahnya itu. Charlie menjelaskan kalau hari ini dia membeli robot bekas harga $45.000. Bailey yang mendengarnya pun kesal karena Charlie sendiri memiliki hutang padanya sebanyak $6.000. Bailey memberi penjelasan kepada Charlie kalau dia tidak segera melunasi hutangnya, maka sasana tinju itu akan disita oleh bank karena Bailey tidak mampu melunasi hutangnya pada bank. Charlie memberi penjelasan kalau dia akan membantu Bailey apapun caranya. Dia ingin Bailey mendukungnya dan mempersiapkan robot barunya nanti untuk siap bertarung. Beberapa saat kemudian, Marvin datang untuk memberikan uang $50.000 kepada Charlie dan mengantarkan Max untuk tinggal bersamanya sementara dia pergi ke Italia. Marvin pun pergi meninggalkan Max untuk tinggal bersama ayahnya ini. Ini adalah pertama kalinya Max bertemu dengan ayahnya. Lalu datang Bailey yang memberitahu bahwa robot pesanan Charlie sudah tiba. Charlie kemudian mengeluarkan uang yang barusan dia terima dari Marvin untuk membayar robot itu. Max kesal karena dia tahu kalau Charlie meminta uang dari Marvin agar bisa mengadopsinya. Charlie mencoba memberi penjelasan tentang keadaannya saat ini. Lagi pula uang itu langsung habis untuk dibelikan robot. Mereka pun masuk ke dalam sasana memeriksa robot yang baru mereka beli. Max mengenali robot itu. Robot itu bernama Noisy Boy. Max rupanya pernah melihat rekaman pertarungan Noisy Boy beberapa tahun lalu. Charlie memeriksa pengendali suara untuk Noisy Boy, namun tampaknya tidak berfungsi. Max kemudian mencoba menggunakan alat pengendali suara itu. Max memakai bahasa Jepang dan berhasil. Ternyata perintah suara Noisy Boy masih menggunakan bahasa Jepang. Bailey kemudian merubah settingan pengendali suara Noisy Boy menjadi bahasa Jawa biar mudah. Charlie segera menaruh Noisy Boy ke dalam truk untuk mencari uang. Max memaksa untuk ikut. Charlie yang tak punya pilihan lain akhirnya bersedia mengajak Max. Malam harinya, mereka sampai di arena pertarungan Crash Palace. Di sana sudah ramai sekali para penggemar MMA versi robot berkumpul.
Promotor di sana menyarankan Noisy Boy untuk bertarung untuk pertarungan pembuka saja. Charlie yang sombong tidak ingin pertandingan ecek-ecek karena robotnya kali ini dulunya adalah mantan petarung Liga Robot Dunia. Charlie langsung menantang juara bertahan di sana, yaitu robot yang bernama Midas. Max mencoba memberi saran agar Noisy Boy mencari lawan yang lebih mudah saja, tetapi Charlie bersikeras ingin cepat memperoleh uang yang banyak dan akhirnya pertarungan utama malam itu pun digelar. Pertarungan antara Noisy Boy melawan Midas. Midas dan Noisy Boy berjalan memasuki arena. Pertarungan pun segera dimulai. Dengan perintah suara, Charlie mampu mengendalikan Noisy Boy menjatuhkan Midas. Kemampuan Noisy Boy cukup lumayan hingga membuat Midas kewalahan. Namun Midas kemudian mampu melawan balik. Midas mulai menghajar Noisy Boy habis-habisan. Charlie mencari jurus combo Noisy Boy. Terlihat Charlie tidak hafal kombinasinya. Sementara itu di atas arena, Midas terus menghancurkan Noisy Boy, mencabut lengan Noisy Boy dan menghajar Noisy Boy hingga kepalanya terpental. Noisy Boy pun kalah sekaligus hancur. Charlie kehilangan uang $45.000 hanya dalam satu malam. Di tempat parkir, Charlie dan Max terlibat perdebatan. Max kesal karena Charlie tidak mendengarkan sarannya. Dia tahu kalau Noisy Boy belum siap untuk bertarung karena Charlie tidak hafal semua jurus combo milik Noisy Boy. Mereka pun kemudian pergi dari tempat itu. Charlie mengajak Max untuk mampir ke lokasi pembuangan sampah robot untuk mengais spare part bekas yang mungkin bisa dirakit untuk menjadi robot. Di dalam, mereka mengendap-endap menghindari kamera CCTV yang mengawasi tempat itu. Tiba-tiba turun hujan dengan lebat. Max melihat rongsokan robot dari generasi pertama. Charlie menjelaskan kalau dulu orang membuat robot dengan ukuran kecil seukuran manusia untuk bertarung, dan lama-kelamaan popularitas pertarungan tinju robot menggeser olahraga tinju manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu, robot-robot dibuat dengan ukuran semakin besar karena orang-orang ingin melihat pertarungan robot yang brutal dan luar biasa. Charlie sendiri adalah seorang mantan petinju profesional. Karena hujan yang lebat, Max yang berdiri di tepian jurang tiba-tiba terperosot jatuh ke dalam jurang yang dalam. Beruntung tubuhnya tersangkut sesuatu. Itu adalah lengan robot. Charlie bergegas menyusul anaknya dan menyelamatkannya. Max yang berhasil diselamatkan meminta kepada Charlie untuk membawa robot yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun Charlie menolak karena itu hanyalah rongsokan robot biasa. Jika Max menginginkan robot itu, Charlie menyuruh Max untuk membawanya sendiri. Charlie pun pergi meninggalkan Max. Siang harinya, Max sendirian berhasil membawa robot itu dengan gerobak menuju parkiran. Mereka membawa robot itu menuju sasana tinju. Bailey kaget di saat dia melihat Noisy Boy yang hancur tak bersisa. Bailey sadar kalau mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka berdua kemudian memeriksa robot rongsokan yang diambil oleh Max semalam. Beruntung, Bailey menemukan sel baterai yang cocok karena robot itu merupakan robot lawas generasi kedua yang sudah tua. Charlie berencana menyewakan robot itu menjadi robot sparring untuk latihan. Max yang mendengarnya tidak terima. Dia bersikeras kalau robot itu adalah robot miliknya karena dia yang menyeret robot itu semalaman dari tempat sampah. Bailey kemudian menyalakan robot itu dan robot itu berhasil hidup. Robot itu memiliki kemampuan untuk meniru gerakan dan menyimpannya ke dalam memori. Bailey juga melengkapi robot itu dengan remote pengendali bekas yang masih bisa berfungsi. Max kemudian membersihkan robot itu. Dia melihat tulisan di dada kiri robot itu bertuliskan Atom. Robot itu bernama Atom. Setelah selesai mencuci Atom, Max pun kembali masuk dan bertanya, apakah Atom bisa bertarung? Charlie dan Bailey menjelaskan kalau Atom adalah robot generasi lama. Kemungkinan Atom didesain untuk menjadi lawan sparring latihan robot lainnya. Itulah mengapa Atom memiliki kemampuan untuk meniru gerakan sehingga membuat Atom bisa meniru gerakan robot manapun. Max terus saja ingin agar Atom bertarung. Charlie memberi pengertian kalau Atom pasti akan hancur di dalam pertarungan nanti. Max yang keras kepala tetap ingin agar Atom bertarung. Malam harinya, Max menghidupkan Atom. Dengan kemampuannya meniru, Max mengajak Atom berlarian di jalanan kota. Di satu momen, Max menyadari kalau Atom berbeda dari robot lainnya, seperti Atom memiliki kesadaran. Max pun tersenyum dan berkata tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Mereka pun berlari kembali menuju sasana. Pagi harinya, Max bertanya kepada Bailey tentang masa lalu ayahnya sebagai petinju profesional. Bailey yang mengenalnya sudah lama menunjukkan sebuah artikel pertarungan ayahnya dengan seorang juara dunia. Charlie mampu membuat sang juara dunia itu kewalahan. Charlie bertarung dengan luar biasa, seperti berdansa dengan lawannya. Bailey mengatakan kalau itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Charlie kemudian datang dan berkata kalau itu adalah masa lalu dan dia tidak ingin membahasnya lagi. Charlie kemudian menyuruh Max untuk bersiap-siap. Charlie akan pergi menuju Atlanta untuk mencari uang atau partner untuk membeli robot baru. Malam harinya, Charlie dan Max pun pergi. Singkat cerita, sampailah mereka di Atlanta, di stadion pertarungan robot dunia. Charlie dan Max kemudian berjalan memasuki stadion.
Dari luar, Max terpukau melihat rekaman pertandingan robot terkuat saat ini, Zeus. Di dalam, Charlie menyuruh Max untuk tetap di tempat karena dia akan menemui temannya yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, rombongan tim sang robot juara Zeus berjalan di depan Max. Para reporter pun berlarian berebut mendekat untuk mewawancarai sang pemilik robot yang bernama Farah Lemkova. Farah menjelaskan kalau kesuksesan Zeus adalah hasil bantuan sang perancang robot terbaik dunia saat ini, Tak Mashido. Tak Mashido menjelaskan kalau Zeus memiliki sistem operasi terbaik untuk saat ini dan apapun yang Zeus lawan bisa dipastikan akan hancur. Max yang melihat wawancara itu pun semakin terpukau. Di dalam, Charlie menemui temannya untuk berhutang beberapa ratus dolar saja. Namun temannya yang tahu kebiasaan buruk Charlie itu enggan untuk meminjamkan uangnya. Charlie kemudian bergegas menjemput Max. Max sangat antusias setelah melihat pertarungan Zeus. Max sangat menyukainya dan dia mulai terobsesi dengan pertarungan tinju robot. Max sangat ingin melihat Atom bertarung. Charlie yang capek mendengarnya kemudian memiliki ide untuk membawa Atom bertarung di pinggiran kota agar Max bisa diam. Pagi harinya di parkiran stadion, Charlie terbangun. Di luar ternyata Max sedang memprogram Atom untuk gerakan-gerakan combo yang kemudian dia simpan ke dalam memori milik Atom. Max tidak sabar untuk membawa Atom bertarung. Siang harinya, Charlie mengajak Max ke suatu tempat yang bernama The Zoo. Di sana terdapat arena pertarungan robot ilegal. Max menantang robot pemilik tempat itu yang bernama Kingpin. Kingpin memberi penawaran jika robot milik Max bisa bertahan selama 1 ronde, dia akan membayar $1.000. Namun jika tidak, robot milik Max akan jadi miliknya. Max pun kemudian setuju. Pertarungan robot pun segera dimulai. Max membawa Atom ke dalam arena. Kingpin mempersiapkan robotnya yang bernama Metro. Pertarungan pun dimulai. Metro mampu menghajar Atom habis-habisan. Charlie mencoba memberi arahan kepada Max yang menggerakkan Atom. Max terlihat kesulitan. Charlie kemudian sadar sebentar lagi 1 ronde akan berakhir. Dan jika Atom mampu bertahan, mereka akan mendapatkan $1.000. Charlie menyuruh Max untuk terus bertahan karena sebentar lagi 1 ronde berakhir. Atom sempat tumbang namun masih mampu untuk bangkit lagi. Ronde pun berakhir. Kingpin segera turun dan menawarkan 1 pertandingan lagi dengan menggandakan hasil taruhan tadi. Max langsung saja mengiyakan. Charlie mencoba menasehati Max karena bisa saja dia akan kalah. Namun Max memiliki kepercayaan diri tinggi untuk bisa menang. Pertandingan kedua pun digelar. Kali ini Max sudah bisa membaca pergerakan Metro dan menghajarnya dengan 1 pukulan. Pukulan itu membuat Metro mengalami kegagalan sistem dan tumbang. Atom mampu mengalahkan Metro. Charlie dan Max mendapatkan uang yang dijanjikan dan kemudian pergi. Charlie sempat dihadang oleh orang yang memberi undangan untuk pertarungan selanjutnya. Pagi harinya di halaman tempat penginapan, Max masih memprogram gerakan combo untuk Atom. Di saat bosan, Max kemudian menyetel musik dan mulai menari. Atom pun bergerak meniru gerakan Max. Mereka berdua menari di halaman. Charlie kemudian datang dan tertarik dengan tarian Max dan Atom. Max kemudian menjelaskan kalau controller Atom telah rusak. Dia kemudian memodifikasinya dengan memasukkan spare part milik Noisy Boy sehingga membuat Atom bisa dikendalikan dengan perintah suara. Max ingin Charlie untuk mengajari Atom gerakan combo yang nantinya program itu disimpan ke dalam memorinya. Awalnya Charlie menolak, namun akhirnya dia mau dengan syarat Max dan Atom akan menari setiap kali mereka akan bertarung. Max yang malu itu pun terpaksa mengiyakan kesepakatan itu. Malam harinya, Charlie mengajari Atom bertarung dengan mode meniru. Charlie mengajari Atom semua jurus yang dia kuasai. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju arena berikutnya. Sebelum bertarung, Max dan Atom menari. Semua orang menyukainya. Atom bisa mengalahkan setiap robot yang dia lawan dan membuat Max mendapatkan uang yang cukup banyak. Dengan pengendali suara, Charlie menggerakkan Atom dengan lincah karena dia sendiri yang memprogram gerakan Atom. Atom mulai dikenali di kalangan para pecinta pertarungan robot setelah semakin banyak robot yang dia kalahkan. Charlie juga mampu membayar hutang kepada Bailey. Kepopuleran Atom membuat seorang promotor menawari Atom untuk bertarung di Liga Tinju Dunia. Ini adalah langkah awal Atom masuk ke dalam kejuaraan dunia. Singkat cerita, di dalam stadion Liga Robot Dunia, Max mempersiapkan Atom untuk melakukan laga pembuka dengan melawan robot Twin City. Charlie terlihat gugup karena ini adalah kali pertamanya mengikuti kejuaraan Liga Robot Dunia. Di tengah persiapan, mereka ditemui seseorang untuk mengajak mereka ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas sang robot juara dunia, Zeus. Pemilik Zeus, Farah Lemkova langsung to the point berkata ingin membeli Atom yang akan digunakan sebagai lawan sparring latihan Zeus dengan harga $200.000. Charlie bersedia namun Max menolak karena menurut Max Atom tidak untuk dijual. Max dan Charlie kemudian pergi.
Di luar, Charlie mencoba memberi pengertian kalau uang $200.000 itu uang yang sangat banyak. Tetapi Max tetap bersikeras tidak ingin menjual Atom karena dia tahu Atom berbeda dengan robot lainnya. Atom adalah petinju. Atom diprogram oleh seorang petinju profesional. Atom tidak ternilai harganya. Dan akhirnya pertarungan pembuka antara Twin City melawan Atom pun dimulai. Seperti biasa, Max dan Atom menari sebelum menaiki ring. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya bergembira dan menyukainya. Sebelum bertarung, Charlie menyuruh Max untuk berdoa karena lawan mereka kali ini bukanlah robot sembarangan. Pertarungan pun dimulai. Atom terlihat kewalahan. Twin City terus menghajar Atom bertubi-tubi. Charlie yang mengamati pergerakan Twin City akhirnya melihat suatu celah kelemahan Twin City. Dengan pengalaman tinju miliknya, Charlie mengarahkan Atom menghajar titik kelemahan Twin City. Kini Atom mulai mampu menguasai keadaan. Atom bergerak layaknya seorang petinju profesional di atas ring. Atom menari menghajar Twin City bertubi-tubi, membuat Twin City mengalami kerusakan sistem, dan dengan uppercut, akhirnya Atom mampu menghabisi Twin City. Di saat pembawa acara sedang berbicara, Max merebut mikrofon dan dengan terang-terangan menantang Zeus untuk bertarung di depan para wartawan. Para Lemkova yang mendengarnya terlihat kesal. Beberapa saat kemudian di parkiran, Charlie dan Max ditemui oleh Ricky yang masih memiliki dendam dengan Charlie. Charlie yang sekarang memiliki uang berkata kalau dia akan membayar semua hutangnya. Namun bukan itu yang diinginkan Ricky. Ricky yang marah ingin menghajar Charlie habis-habisan. Charlie dan Max kemudian kabur. Namun anak buah Ricky berhasil menangkap mereka dan mulai menghajar Charlie hingga babak belur. Tak cuma itu saja, Ricky juga merebut semua uang di tangan Charlie lalu kemudian pergi. Di saat Charlie dan Max beristirahat di dalam mobil, Charlie kepikiran sesuatu. Siang harinya, Charlie mengantar Max untuk menemui Debra dan suaminya Marvin. Karena Charlie sadar kalau dia adalah orang tua yang buruk bagi Max, Charlie menyerahkan Max kepada Marvin yang sudah pulang dari Italia karena memang mereka adalah orang tua asuh resmi Max. Marvin mencoba memberi uang sisa $50.000 kepada Charlie, namun Charlie menolak uang itu. Charlie kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sasana tinju. Keesokan harinya, Bailey mencoba memberi pengertian kalau Max sangat mengidolakan Charlie. Charlie menjawab kalau dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Bailey mengatakan kalau dia juga mengidolakan ayahnya dulu dan ingin melakukan apa saja agar bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang kini sudah tiada. Bailey percaya di dalam lubuk hati yang terdalam, Charlie adalah orang tua yang baik. Charlie kemudian berpamitan untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Charlie pergi menuju rumah Debra dengan maksud ingin menjemput Max. Charlie meminta maaf atas semua yang terjadi. Charlie meminta izin untuk satu malam saja mengajak Max berjuang melawan Zeus. Karena Charlie sadar ternyata pertarungan robot adalah hal yang sangat diinginkan Max untuk saat ini. Terlepas dari kemungkinan Atom akan hancur di tangan Zeus, setidaknya mereka akan berjuang malam ini. Debra kemudian mengizinkan. Max pun tersenyum gembira. Malam harinya, banyak sekali orang datang berbondong-bondong menuju stadion untuk melihat pertarungan Atom melawan Zeus. Banyak media yang heran kenapa sang juara dunia mau mempertaruhkan gelar juara melawan pendatang baru. Mungkin hal itu merupakan sebuah taktik pemasaran, dan hasilnya terbukti banyak sekali orang yang datang di pertandingan malam ini. Max dan Charlie membawa Atom berjalan memasuki arena. Di atas arena, Charlie melihat Bailey ternyata ada di barisan para penonton memberikan dukungan. Beberapa saat kemudian, Zeus dengan gagah perkasa berjalan memasuki arena. Charlie dan Max pun bersiap-siap. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Dengan satu pukulan saja Zeus langsung menjatuhkan Atom. Atom masih mampu untuk bangkit kembali. Namun Zeus menghajarnya kembali hingga tersungkur lagi dan Atom masih bisa bangun. Zeus menghajar Atom tanpa ampun. Sekali lagi Zeus menjatuhkan Atom. Atom belum mau menyerah, dia bangkit lagi. Zeus kembali menghajar Atom bertubi-tubi dan untuk pertama kalinya Atom mampu menghajar wajah Zeus. Kini giliran Atom balik melawan. Namun Zeus kembali membalikan keadaan memojokkan Atom. Ronde pertama berakhir dan Atom masih mampu bertahan. Masing-masing kubu memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Ronde kedua pun digelar. Zeus masih menguasai seluruh pertarungan. Atom berusaha untuk bertahan dan sesekali menyerang. Atom kembali jatuh dan mampu bangkit lagi seakan tidak ingin menyerah. Hingga ronde keempat pun berjalan, Atom terkena pukulan fatal yang membuat sistem pengendali suara miliknya rusak dan tidak dapat dikendalikan. Atom yang diam saja hanya pasrah menerima pukulan beruntun dari Zeus. Ronde pun berakhir. Max mematikan sistem pengendali suara di tubuh Atom, lalu mengaktifkan mode peniru. Max ingin Atom meniru setiap gerakan Charlie, sehingga Atom bisa bergerak lebih leluasa dan lebih cepat. Awalnya Charlie menolaknya, namun Max terus meyakinkan kalau Atom pasti bisa menghadapi Zeus dengan bantuan Charlie. Charlie yang tak punya pilihan lain pun mengiyakan.
Charlie mengaktifkan mode peniru di tubuh Atom. Ronde terakhir pun dimulai. Charlie menggerakkan Atom dengan meniru gerakannya dari luar ring. Charlie terus bertahan. Charlie menantang Zeus untuk terus maju. Charlie masih terus saja bertahan. Dia menunggu sesuatu. Di saat Zeus mulai melambat, tenaganya mulai habis. Kini giliran Atom yang menyerang. Atom menghajar Zeus bertubi-tubi. Kini giliran Atom yang memojokkan Zeus. Di bangku kontrol, Takma Shido yang kesal akhirnya turun tangan mengendalikan Zeus. Namun hal itu sia-sia. Atom mampu menghajar Zeus tanpa ampun. Charlie menggerakkan Atom seperti layaknya sedang menari. Bailey dan Max yang melihatnya pun menangis terharu melihat perjuangan Charlie yang sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Zeus tumbang. Namun Zeus masih bisa bangkit lagi dan Atom kembali menghajar Zeus hingga babak belur dan bel pertarungan pun berbunyi. Zeus diselamatkan oleh bel. Semua orang bersorak, pertandingan yang sangat luar biasa. Setelah penghitungan juri, pertandingan kali ini dimenangkan oleh Zeus karena perolehan nilai yang lebih tinggi. Dan hal itu tidak jadi masalah bagi Max dan Charlie karena Atom malam hari ini berjuang dengan sangat luar biasa. Meskipun kalah, Atom mulai menjadi idola banyak orang. Max kemudian memeluk ayahnya Charlie. Max bangga dan bahagia memiliki ayah seperti Charlie. Dan berakhirlah alur cerita film Real Steel ini guys. Semoga kalian